Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rizki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi guys, di video kali ini kita mendapatkan sebuah kisah pengalaman horor pendakian dari seseorang yang bernama Eva dari Jakarta Barat waktu dia mendaki ke Gunung Pulosari. Nah, di mana tuh Gunung Pulosari? Jadi Gunung Pulosari itu ada di daerah Pandeglang, Jawa Barat. Dan di pendakiannya itu, Eva ini sempat masuk ke sebuah perkampungan. Ya bisa dibilang perkampungan goib lah gitu yang ada di gunung itu. Bahkan dia hampir aja nggak bisa keluar dari kampung itu. Nah, gimana tuh kisah lengkapnya? Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Jadi guys, di tahun 2017 lalu, Eva asal Jakarta Barat itu mendaki ke Gunung Pulosari bersama 3 orang temannya. Kita sebut saja namanya Arif, Jimmy, sama Dian. Dan di pendakiannya itu, Eva ini berharap bisa ngelupain semua masalah yang lagi dia alamin. Ya baik masalah keluarga, masalah dengan teman, dan segala macem. Jadi Eva ini memang waktu itu lagi kesel banget dia sama seseorang gitu kan. Jadi dia mutusin buat refreshing ke gunung gitu bareng temen-temennya. Dan singkat cerita nih, berangkatlah mereka berempat tadi dari terminal Kalideres menuju ke terminal Pandeglang. Dan sekitar jam 9 malam, tibalah tuh mereka di terminal Pandeglang. Nah, ngelihat Eva sama rombongannya ini dengan style pendaki gitu kan, bawa carrier gede, pakaiannya kayak pendaki lah, disamperin lah tuh mereka sama bapak-bapak yang lagi bawa mobil bak terbuka. Dan ternyata si bapak ini adalah salah satu pemilik base camp yang biasa dipakai para pendaki yang mau naik ke gunung itu. Nah, diajaklah tuh Eva sama rombongannya tadi menuju rumah si bapak. Dan setiba di rumahnya, entah kenapa tiba-tiba si bapak tadi ngomong tuh ke Eva, "Mbak, kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke gunung ya. Apalagi kamu orangnya wangi." Eva bingung dong di situ. Kok si bapak bisa tahu ya dia lagi ada masalah gitu terus gitu kan. Tapi maksudnya wangi itu apa gitu kan kata Eva ini. Nah, Eva diam aja di situ, nggak ditanggepin lah sama dia omongan bapak tadi. Dan dia juga belum paham gitu kan apa sebetulnya maksudnya wangi-wangi gitu kan. Dan singkat cerita, istirahatlah tuh Eva sama teman-temannya di rumah si bapak tadi sampai besok pagi. Dan sekitar jam 7 pagi, pas Eva lagi ada di kamar mandi itu rumah si bapak tadi, dia ini tiba-tiba ngerasa badannya itu kaku, nggak bisa digerakin sama sekali, kayak orang lagi rep-repan gitu. Jadi posisinya dia itu lama banget di kamar mandi, sampai dia dipanggilin dan diketok-ketok tuh sama ibu pemilik rumah. "Mbak, mbak, ngapain sih di kamar mandi lama-lama?" Dan untungnya pas dipanggil dan diketok-ketok gitu, Eva langsung sadar dan langsung cepet-cepet keluar dari kamar mandi. Cuman meskipun ngerasa ada yang aneh sama dia, Eva ini nggak mau cerita tuh, nggak mau ngomong sama temen-temennya. Dia pendem aja sendiri, karena takut nanti bikin mental teman-temannya ngedon gitu kan, dan ngeganggu acara pendakian mereka. Nah udahlah tuh. Setelah selesai prepare, beres-beres perbekalan, sekitar jam 11 siang, perjalanan pendakian pun dimulai. Cuman nih guys, baru saja di awal pendakian, Eva ini udah ngerasa ada yang aneh sama perjalanan dia. Karena tiba-tiba aja keril yang dia bawa itu tambah berat, sampai saking beratnya itu mukanya dia merah banget. Terus dia paksain aja buat jalan. Sampai setelah beberapa langkah, tiba-tiba muncul tuh bola api dari sisi kanan Eva.
Padahal ini situasinya masih siang loh. Cuman Eva ini tetap aja diam gitu kan. Dia tahan tuh terus semua kejadian yang dia alami. Tahan dulu kalau masih ada di gunung gitu kan. Nah, lalu lanjutlah tuh mereka jalan. Dan itu carrier masih aja tambah berat terus. Dan pas Eva ini ngeliat ke belakang, samar-samar dia ngeliat ada sosok putih tinggi besar. Jadi sosoknya itu kayak abstrak gitu, kayak hologram, ngikutin dia dari belakang. Dan Eva ini nggak tahu tuh apa teman-teman yang lain ngerasa ada yang aneh juga tuh sama dia. Cuman menurut Eva, salah satu temennya itu leadernya terutama yang bernama Arif tadi itu mulai ngerasa ada yang aneh nih sama gelagat Eva. Jadi sesekali dia jalan sambil ngeliatin ke belakang tuh, ngeliatin posisi Eva. Sampai akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah mereka di area camp sekitar jam 12 siang. Dan disinilah semua petaka yang dialami Eva terjadi. Jadi pas di area camp ini, Arif dan Jimmy tuh mulai nih ngebuka tenda dan lanjut masak. Si Dian ini sibuk selfie-selfie terus di area camp. Sementara Eva duduk sambil istirahat, terus ngeliatin Dian yang lagi sibuk selfie sama ponselnya. Nah, di dekat area camp ini udah kelihatan tuh kawah Gunung Pulau Sari. Dan pas Eva lagi ngeliatin si Dian tadi yang lagi foto-foto, tiba-tiba dari tengah kawah muncul sosok genderuwo gede banget, ngeliatin ke arah Dian yang lagi foto-foto tadi. Pas udah ngeliatin Dian, genderuwo itu berbalik ngeliatin ke arah Eva. Dan gak cuman ngeliatin Eva aja guys. Tiba-tiba saja sosok tadi ngomong ke Eva, "Jangan di tempatku." Eva bingung di situ kan. Kok kenapa ngomongnya ke dia gitu kan? Padahal kan yang lagi selfie-selfie itu si Dian bukan dia. Terus selain Eva kan banyak teman-teman yang lain. Kenapa harus Eva yang diajak komunikasi gitu kan dalam pikiran Eva ini? Nah, setelah ngelihat penampakan genderuwo tadi, Eva ini noleh lah nih ke arah kiri tenda. Ternyata dia ngelihat ada sungai di situ guys. Meskipun sungai itu nggak terlalu luas, tapi airnya jernih banget. Eva pun tergoda tuh. Lalu pergilah dia menuju sungai tadi buat nyantai lah gitu, harapannya kan biar bisa nenangin pikiran. Nah, Eva ini ngerasa aneh sama apa yang dia rasain. Kok kenapa sama gua ya? Rasanya kayak pengen marah-marah mulu gitu bawaannya kan. Dan gak cuman itu juga. Sesampai di tepian sungai tadi, dia ngeliat kok tiba-tiba suasananya berubah. Kok ada gua? Padahal tadinya cuma jurang doang gitu sama sungai. Dan tiba-tiba juga ini dia ngedengar nih suara perempuan cekikikan dari tepi sungai itu. Ternyata di situ ada 6 perempuan yang lagi mandi sambil main air. Dan perempuan ini pakai kain sama kemben gitu guys. Dan salah satu perempuan itu datang tuh nyamperin Eva dan ngajak dia buat mandi. "Teh, ayo nyebur, ayo kita mandi, airnya seger loh teh." Tapi Eva nolak di situ. "Enggak deh teh, saya nggak bisa berenang." "Nggak apa-apa, nanti diajarin," kata si perempuan tadi. "Saya juga nggak bawa baju." Lalu perempuan itu ngomong, "Nggak apa-apa teh, tenang aja, saya banyak kok kain." Eva bingung dong di situ. Kok dia bisa tahu apa yang ada di pikiran Eva gitu kan? Padahal Eva ini belum sempat ngomong gitu kan. Terus datang lagi tuh perempuan yang lain. "Ayo teh kita renang, di sini tempatnya bagus. Teteh nggak bakalan inget tempat ini. Teteh nggak bakalan kemana-mana," kata si perempuan tadi. "Enggak, makasih," kata si Eva lagi kan. "Ini bukan duniaku, aku nggak mau." "Ayo teh ikut." "Aku nggak mau, aku di sini cuma tamu," kata Eva kan. "Aku cuma main di sini." Dan tiba-tiba pas Eva ini nolak, sosok perempuan tadi yang badannya awalnya kecil itu tiba-tiba membesar dan matanya merah semua. Sontak Eva kaget di situ kan. Eva langsung pergi ninggalin tempat itu. Tapi anehnya nih guys,
Situasi di tempat itu tiba-tiba berubah semua. Eva jadi bingung mau lari kemana gitu kan. Kemana nih arah baliknya? Sampai dia muter-muter aja di situ. Dan tiba-tiba dia ketemu sama satu gapura. Kayak gerbang yang terbuat dari bambu gitulah. Dan di gapura itu bertuliskan Kampung Pajajaran. Dan di perkampungan itu juga ada beberapa warung yang berjejer menjual berbagai macam bunga 7 rupa. Dan semua warung itu pun yang dijual persis sama gitu kan. Eva bingung lagi di situ. Ini di mana ya? Lalu jalanlah tuh dia masuk perkampungan itu. Dan penduduk di perkampungan itu rame banget ngeliatin tuh ke arah Eva. Dan matanya itu guys merah semua. Eva makin takut di situ kan. Ini kampung apaan gitu kata dia. Dan di perkampungan itu juga Eva ini sempat disamperin sama bapak-bapak yang nawarin dia makanan. Nak, sini nak, makan dulu. Kamu lapar kan? Tapi Eva nolak di situ karena dia sadar kalau ini bukan dunia dia gitu kan. Dan bapak yang nawarin makanan tadi seketika marah sama Eva karena Eva udah nolak tawaran makan dari dia tadi kan. Dan mata si bapak tadi langsung jadi merah juga. Eva langsung putar balik tuh dan berusaha nyari jalan keluar menuju ke gerbang awal perkampungan tadi. Dan tiba-tiba di saat Eva lagi bingung gitu, muncul di belakang dia bola api yang tadi dia temuin di awal pendakian. Dan bola api ini seakan-akan ngembimbing dia buat keluar dari tempat itu. Lalu diikutinlah sama Eva. Dan sampailah dia di tepi sungai. Dan ketemu lagi tuh sama 6 cewek tadi yang lagi mandi di sungai kan. Ditanyalah sama Eva, teh, kok kalian masih di sini belum pulang? Dan dijawablah tuh sama perempuan-perempuan tadi, kami udah lama tinggal di sini teh, kami udah gak bisa pulang. Dan lagi-lagi Eva diajak sama perempuan tadi, ayo teh sini gabung main air sama kita, teteh di sini aja jangan kemana-mana. Dan Eva tetap nolak di situ kan, enggak ini bukan dunia aku kata Eva, aku mau pulang, aku cuman main di sini. Nah, bola api tadi terus ngarahin Eva sampai dia ketemu sama trek awal waktu Eva lagi jalan menuju sungai tadi. Dan tiba-tiba bola api itu hilang dan masuk ke dalam sungai. Dan langsung tuh kedengaran suara teman-temannya Eva lagi manggilin dia. Eva, Eva, kamu di mana? Tapi Eva nggak bisa lihat di situ. Di mana teman-temannya? Nah, dia cuma bisa ngedengar suara teriakannya aja. Lalu diikutinlah tuh sama Eva arah suara panggilan dari teman-temannya tadi. Dan tiba-tiba salah satu teman pendakiannya Eva ngeliat Eva ini keluar dari kabut asap yang ada di tepian sungai itu. Dan langsung nyamperin teman-temannya. Dan saat itu juga suasana di sekeliling Eva yang tadinya sungai, gua, perkampungan hilang semua, berubah jadi trek pendakian yang di sisi kiri kanannya berubah menjadi jurang guys. Ternyata semua sungai tadi dan kampung itu cuma semu. Dan pas menjelang maghrib akhirnya Eva berhasil kembali dan bergabung sama rombongannya. Di situ Eva ditanya, kamu kemana aja? Tadi kamu itu jalan turun ke arah jurang. Dan menurut Eva nih, dia nggak sadar kalau dia itu jalan turun. Eva ini cuma tahu kalau dia lagi ngeliatin teman-temannya ngediriin tenda kan. Dan Eva juga sadar kalau dia tuh lagi ngeliatin si Dian tadi kan yang lagi asik foto-foto selfie sambil rada kesel gitu kan. Nah akhirnya nih, meskipun Eva udah balik lagi ke rombongannya, dia masih tetap aja ragu tuh. Ini bener rombongan dia apa cuma semu bohongan gitu kan, cuma hayalan yang kayak dia alamin tadi lah gitu kan. Dan singkat cerita nih, akhirnya ya istirahatlah tuh dia di dalam tenda sampai besok pagi. Dan setelah keesokan harinya mereka berangkat tuh ke puncak. Dan pas nyampe puncak lagi-lagi nih Eva ngedenger ada yang ngomong di kuping dia,
kamu gak bakalan bisa pulang, atau teman-teman kamu yang bakal celaka. Dan Eva ini cuma bisa berdoa terus dalam hati sambil terus jalan. Dan masih sama sekali gak berani tuh buat cerita sama teman-temannya apa yang udah dialamin. Dan alhamdulillahnya sepanjang jalan turun dari puncak sampai ke base camp ini, Eva ini terus dikawal sama teman-temannya karena khawatir terjadi hal-hal aneh lagi sama dia kan. Dan akhirnya sampailah tuh mereka di base camp dengan selamat. Cuman nih guys, sejak pendakian itu Eva ini mutusin untuk nggak bakalan lagi naik gunung, terutama ke Gunung Pulau Sari gitu guys. Dan ternyata juga maksud dari si bapak pemilik base camp tadi yang ngomongin Eva itu disebut wangi, dalam budaya Jawa itu berkaitan dengan hari kelahiran seseorang guys, seperti Senin Kliwon atau Selasa Legi lah itu. Karena diyakini orang-orang yang lahir pada weton tadi memiliki keistimewaan tersendiri yang diistilahkan dengan tulang wangi. Jadi mereka-mereka yang lahir di weton tadi itu memiliki aura dan aroma yang khas yang menarik bagi makhluk gaib. Mereka juga memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal spiritual gitu guys. Jadi nggak heran kalau banyak yang percaya orang yang memiliki tulang wangi itu diyakini bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata gitu guys. Oke guys, itu tadi kisah pendakian Eva di Gunung Pulau Sari yang ada di Pandeglang, Jawa Barat tahun 2017 lalu. Nah, jadi apa nih pesan yang bisa kita ambil dari kisah Eva tadi? Ya mungkin ya, seperti yang diomongin si bapak pemilik base camp itu, jangan ngebawa masalah ke gunung gitu guys. Terus juga jaga dan kontrol emosi selama di pendakian, dan tetaplah selalu fokus agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting lagi nih, selalu berdoa agar diberikan keselamatan sampai kembali pulang ke rumah. Atau mungkin menurut kalian ada hal lain yang perlu ditambahin? Boleh banget nih, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Kalau kalian suka dengan kisah tadi, langsung aja tekan tombol like. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.